Dinamis, persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, hari ini kita menyambut sebuah momentum penting, bukan sekedar Kamis biasa, karena saat ini kita tengah memasuki episode ke-100 podcast Dinamis. Nah, tentunya episode ini menandai perjalanan panjang dalam proses edukasi kepemiluan, narasi demokrasi, serta penyediaan ruang diskusi yang inklusif untuk seluruh masyarakat Klaten. Nah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman pemilih yang telah setia mengikuti dan mendukung program ini sejak episode pertama. Nah, dalam kesempatan yang istimewa ini, kita akan melakukan refleksi terhadap 100 episode yang telah dilalui dan memetakan arah baru inovasi edukasi kepemiluan ke depan, tentunya bersama narasumber kita sore ini, yaitu Bapak Muhammad Ansori, Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Klaten. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum teman pemilih semuanya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, waras. Sehat, waras, ya, Alhamdulillah. Pak, ini kita hari ini spesial, Pak, karena bertepatan dengan episode ke-100 ya. Hari ini kita akan melakukan semacam kilas balik seperti itu, Pak ya. Nah, pertama-tama mungkin boleh diceritakan dulu, Pak, bagaimana nih perasaannya Pak Ansori melihat podcast Dinamis sudah berjalan sampai akhirnya mencapai 100 episode, sudah ke 100. Terima kasih. Yang pertama sebelum saya menyampaikan atau mengapresiasi atau nopo tadi bahasanya, melakukan refleksi dalam tanda kutip ya. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi dulu terhadap terutama para perintis ya, perintis podcast Dinamis yang tentu di banyak hal itu memulai itu kan sesuatu yang tidak mudah, karena setahu saya dari berbagai dokumentasi yang kami dapat, kalau dulu podcast itu masih sesuatu yang agak langka ya. Secara alat juga seadanya, terus kemudian secara ruang juga belum seperti ini. Jadi kalau yang pertama itu mengapresiasi, yang kedua kalau saya membahasakan episode 100 ini, saya mengibaratkan kalau dalam bahasa matematika, Mbak. 100 itu kalau kita di persentase itu kan angka sempurna itu kan. Nah, untuk mencapai episode yang ke-100 itu butuh effort. Apalagi Dinamis ini makin kesini kan kita sudah mulai banyak berinovasi sih, meskipun belum sifatnya drastis dan seterusnya. Artinya bukan hanya bangga ya, tapi lebih ke kira-kira besok harus ada apa ini gitu loh. Jadi inovasi apa lagi yang harus kita siapkan, karena bertahan ke 100 itu kan butuh kalau dalam bahasa kita itu kan istiqomah. Kalau wong Jawa itu bakoh, yang berat itu seringkali bukan memulai memang berat, tapi menjaga stabilitas, rutinitas itu memang sesuatu yang satu tahap di atas itu. Dan apalagi kita dituntut kedepannya mulai banyak inovasi karena mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan media sosial yang sekarang apalagi podcast sekarang ini kan sudah banyak bermunculan. Betul. Artinya kalau tidak ada inovasi yang spesial yang membedakan dengan yang lain, tentu nanti jadi sesuatu yang biasa itu kan tidak beda dengan yang lain. Itu yang tentunya menjadi PR nanti ya, Pak. Betul, karena dulu ketika kita memulai untuk episode yang pertama itu memang belum banyak, terutama kalau untuk yang instansi KPU nih, Pak. Belum banyak yang membuat podcast sebagai sarana untuk pendidikan pemilih seperti itu ya, Pak ya. Kemudian seiring berjalannya waktu sekarang semakin banyak sekali yang membuat. Apalagi di Jawa Tengah sekarang hampir semua kabupaten sudah, walaupun ada yang baru beberapa kali 1 sampai 10 episode awal itu kan, tapi sepengetahuan saya hampir semuanya sekarang ada podcastnya. Ya, terutama kalau mungkin pas tahapan
penting sekali kita menyampaikan banyak Betul, hal ya Pak ya. nggih. Nah kita sebagai informasi teman pemilih, kita pertama kali mengudarakan podcast Dinamis ini pada tanggal 1 Juli ya Mbak Neng. 1 Juli tahun 2021 Pak. Nah umurnya sudah 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Tapi memang dengan segala dinamikanya tentunya ya Pak ya. Kan kalau kita berencana setiap Kamis harus ada episode baru seperti itu. Cuma kan ternyata banyak hal yang sehingga kita tidak bisa, terkadang ada hari Kamis yang kosong seperti itu dulu ya Pak ya, dulu waktu awal-awal gitu. Kemudian sekarang sudah lumayan bisa konsisten ya Pak ya. Yang pertama memang karena dukungan tim, tentu ini podcast tidak sekedar bagaimana menayangkan kan, justru kan yang kita siap berdinamika itu kan setelah podcast ini tayang besok siapa, terus kemudian harus mempertemukan, kalau sudah ketemu dengan siapanya itu mempertemukan waktu antara teman-teman tim podcast sendiri dengan narasumber, belum lagi kita bicara tema, belum lagi bicara situasi yang sedang dibutuhkan masyarakat sekarang. Pemilihan narasumber itu kan sesuatu yang ya menyenangkan sih walaupun tetap banyak tantangan ya. Tapi itu tadi saya katakan menjaga kontinuitas, sustainabilitas atau istiqomah lah gitu, suatu yang bagi saya kita sama tim semua harus butuh effort tinggi, ternyata tidak mudah sekali. Yang penting besok tayang, terus besoknya lagi tayang, tadi ada proses-proses itu. Terus yang kedua tadi bagaimana makin ke sini podcast terutama Dinamis harus memiliki bukan hanya nilai tapi mungkin tampilan atau mungkin sense atau tes lain lah, karena 100 episode itu kalau ditonton 1-2 orang dengan kemasan yang itu saja mungkin juga salah satu faktor kekurang menarikan, meskipun itu bisa kita tutup dengan tema, dengan narasumber dan seterusnya itu Mbak. Berarti nanti akan ada mungkin bisa variasi di temanya, kemudian tema mungkin yang lebih menarik teman pemilih ya Pak ya, catching gitu ya Pak ya. Karena kalau tantangan lain adalah ketika tidak ada tahapan itu kan fokus masyarakat tidak ke KPU gitu. Ya bukan lepas tapi tidak seperti kalau pas tahapan itu kan informasi yang dari KPU itu sangat-sangat ditunggu masyarakat, sehingga itu salah satu faktor penyemangat podcast lah. Ya ada sisi baiknya juga ketika intensitas masyarakat itu tidak ke KPU. Iya, harus kita ambil sisi baiknya, kita lebih bisa melibatkan banyak teman pemilih dari berbagai faktor, memilih banyak tema, tidak selalu melalui tahapan, tapi berbicara demokrasi dalam arti luas melalui demokrasi dalam banyak pandangan masyarakat, sehingga tetap edukasi kita bisa kita lakukan, tidak hanya sekedar sosialisasi tapi juga edukasinya justru lebih matang lah kalau saya sampaikan gitu. Iya. Berarti kan memang yang menantang justru ketika tidak ada tahapan ya Pak ya. Kita berusaha membuat tema-tema yang menarik, yang masih berkaitan dengan demokrasi dan juga pendidikan pemilih seperti itu ya Pak ya. Mungkin dengan menyesuaikan perkembangan di masyarakat juga ya Pak. Betul, apalagi media sekarang kan cepat banget Mbak. Perkembangan medsos itu kalau kita sama-sama mengamati beberapa pola tampilan medsos itu kan cepat banget. Karena saya basicnya bukan orang komunikasi tapi melihat perkembangan itu ketika kita buat cover saja itu di beberapa medsos itu sekarang, apalagi anak-anak sekarang kan bandingkan dengan kita yang sudah lama, semakin mudah Pak, gitu ya. Ditunjang banyak aplikasi sekarang yang banyak tersebar, sehingga memang dituntut kreativitas, mau tidak mau gitu kan. Ya Pak, kalau kita bicara tentang podcast ya Pak, mungkin ini salah satu ikhtiar kita untuk melakukan pendidikan pemilih dan juga mengenalkan demokrasi
kepada masyarakat luas ya Pak, nggak hanya untuk kalangan tertentu, tapi juga bahkan semua yang bisa mengakses YouTube itu bisa mengambil ilmu dari kita gitu ya Pak ya. Kalau kita bicara dampaknya nih Pak, apa saja sih sebenarnya perubahan atau manfaat yang sudah nyata yang bisa dirasakan oleh Bapak nih ketika kita melakukan podcast ini Pak? Udah main perasaan ini ya Mbak ya. Ya paling tidak ada beberapa reaksi tanggapan meskipun tidak tercantum di kolom komentar atau apa ya muncul di layar, tapi ada beberapa masyarakat yang memberikan tanggapan langsung mengenai usulan tema, mengenai usulan narasumber. Itu saya menganggapnya sebagai feedback baiklah dari teman memilih. Jadi kalau itu apakah itu sebagai tolak ukur dampak itu ya bisa jadi, ya bisa jadi. Artinya mereka sampai memberikan usulan itu kan berarti kira-kira memberikan gambaran bahwa ini loh yang dibutuhkan masyarakat itu, temanya ini yang bisa masuk ke KPU. Terus narasumber yang menarik ini itu kan bukan hanya wujud perhatikan tapi juga dampak baik lah nih. Kalau terkait apakah teman pemilih ini terus kemudian tingkat kesadarannya berdemokrasi sedemikian atau tambah besar atau tidak, ya kita mungkin perlu melakukan penelitian tersendiri nih Mbak ya. Tapi tolak ukur sederhana itu mungkin bisa dijadikan feedback ya Pak ya, feedback secara langsung mungkin cerita dari masyarakat kepada Bapak langsung. Betul, gitu kan Pak. Mungkin tema tertentu, mungkin sejauh ini ada nggak Pak yang tema tertentu yang sampai dibahas sama orang-orang di sekitar gitu Pak? Yang biasanya tahapan ya Pak ya temanya. Ya satu itu, tapi di akhir-akhir ini tema-tema inklusi ini agak naik lagi. Ya, sayangnya nggak tahu ya, beberapa tayangan yang ketika kita menghadirkan tema disabilitas itu secara layar itu viewer dan lain sebagainya itu tidak cukup menonjol, tapi ketika di pertemuan, ketika ngobrol itu justru banyak memberikan masukan secara langsung. Ini kan nggak tahu, ini nanti sesuatu yang harus kita bahas juga kan. Apakah yang nonton itu sedikit tapi memang pemerhati atau nopo nggih, ya mungkin memang temanya yang perlu kita ini menjadi tantangan tadi. Harus kita inovasi, kita berikan daya tarik sekaligus daya dorong gitu. Ya mungkin nggak selalu dengan jumlah viewers yang banyak, like atau mungkin juga dengan komentar gitu ya Pak. Meskipun itu tolak ukur juga sih Mbak. Tapi banyak hal yang mempengaruhi lainnya Pak ya. Nah memang kita berusaha untuk mencapai ke segala segmen ya Pak ya. Kalau yang baru-baru ini kita banyak juga mengambil segmen pemilih pemula, pemilih muda. Kita kemarin kan juga sempat mewawancarai pemenang lomba menulis tuh ya Pak ya. Dan ternyata mereka juga punya banyak rombongan itu, ternyata lama-lama ikut nonton gitu kan. Ya mungkin itu salah satu upaya ya Pak untuk mengenalkan pendidikan pemilih, mengenalkan demokrasi sejak sini kepada adik-adik di Iya betul, bukan hanya mengenalkan saja, itu kan sekaligus melibatkan melibatkan secara langsung meskipun tidak dalam artian teknisnya, ikut memikirkan, ikut memberikan usulan, ikut memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir tentang Klaten gitu ya, tentu versi mereka gitu. Iya betul. Nah, apalagi kalau kemarin beberapa narasumber terakhir mungkin ada yang berkesan Pak. Ada yang paling menonjol apa Pak? Yang paling berkesan? Bagi saya pribadi dua sih. Ya tanpa mengurangi ini tapi ada banyak pesan yang sebetulnya banyak pesan demokrasi dan itu sekaligus banyak rekomendasi yang bisa kita catat. Yang pertama, ketika kita dengan teman-teman PPDK, jadi mereka memberikan pandangannya dan alhamdulillahnya kan terekod, pandangan mereka itu kan terekod karena kita dinamis kan. Bayangkan kalau pandangan sebagus itu
hanya ketika seminar atau apa yang tidak ada recordingnya, tentu nilai jejaknya lain. Yang kedua itu yang salah satu kepala desa muda yang bagaimana dia menjadi bagian dari masuk ke dunia politik seusia muda itu, terus kemudian memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana anti money politik. Masih ada anak muda pun bisa berperan dan punya kesempatan. Bahkan yang lebih hebat, beberapa pandangannya tentang money politik, anti money politik itu kan. Dua itu yang bagi saya ya ini menjadi sesuatu yang bisa dikemas dalam bentuk lain lah oleh KPU di penyelenggaraan teknis begitu, Pak. Mungkin khususnya kalau itu yang lurah itu ya, Pak ya? Iya. Oh, iya. Mas Sabit gitu ya. Memang itu sekaligus kita membuktikan bahwa ternyata anak muda bisa, dan juga isu-isu money politik bisa ditepis gitu ya, Pak. Iya, dan dibuktikan oleh Mas Sabit. Betul sekali. Dan ternyata memang kita banyak sekali belajar. Mungkin nanti teman pilih bisa menyaksikan episode yang menarik langsung di YouTube KPU Klaten. Nah, Pak, sekarang nih Pak, untuk ke depan. Nah, ke depan nih setelah episode 100 nih Pak. Nih, apa harapan Bapak nih terhadap podcast Dinamis? Mulai dari mungkin kontennya, mungkin juga jangkauannya, atau mungkin inovasi atau kolaborasi baru seperti itu, Pak? Yang pertama, mengakomodir nopo dari internal karena terus terang peralatan podcast sendiri kita masih harus beberapa yang harus di-upgrade itu kan. Nggak tahu nanti muga-muga Gusti Allah paring dalan nggo carane gitu kan. Mbak Ne itu sambat ya. Ya Mbak Ne. Terus ya itu dari peralatan. Karena dari peralatan nanti bisa menentukan banyak hal. Misalnya saya sering kali berangan-angan bahwa podcast ini bisa kita lakukan on the spot. Jadi meskipun kita sudah ada KPU on the spot yang masih harus kita sempurnakan, tapi saya masih menginginkan ada dinamis tapi on the spot. Ya podcast, memang konsepnya podcast di luar. Nah tentu ketika podcast di luar kan tantangan sarana prasarana akan lain kan, karena akan banyak voice, akan banyak noise, terus kemudian pencahayaan dan sebagainya. Mungkin Mbak Brita atau Mbak Ne yang lebih paham lah. Yang kedua di internal kita sekali lagi saya makan ini Mbak. Kalau saya kebetulan di rumah ada sanggar, nanti arahnya ke sini. Jadi di sanggar itu saya setiap ulang tahun membuat program namanya Nyelengi Ngimpi. Apa itu Pak? Nyelengi Ngimpi itu anak-anak ketika ulang tahun itu sama pertanyaannya. Anak-anak besok mau apa gitu kan. Nah mereka mengeluarkan saja idenya, keinginannya. Jadi tidak ada pertimbangan nanti biayanya dari mana, terus dilakukan kapan enggak. Lah ini mungkin di episode ke-100 itu saya juga pengen nyelengi ngimpi lah untuk dinamis. Satu secara peralatan lebih memadai walaupun alhamdulillah lah. Terus yang kedua secara ruangan kita sempit Mbak, ini ukuran 2x2 ini buat berempat kayak ada peralatan yang tidak boleh kesenggol gitu kan. Ya, sekali lagi nanti secara teknis atau dalan Gusti Allah pripun ya kita tidak tahu. Terus yang ketiga lebih banyak melibatkan masyarakat secara langsung. Jadi podcast justru saya ingin pendidikan politik itu banyak diisi oleh segmen-segmen masyarakat. Ya walaupun ini sudah kita mulai ya, beberapa episode terakhir itu kita banyak mengurangi narasumber yang dari internal karena kita pengen suara yang ada di masyarakat itu bukan kita sampaikan tapi juga terekod. Terus nanti syukur-syukur nggak tahu kapan nanti hasil dari rumusan-rumusan masyarakat melalui podcast itu. Setiap podcast sama pasti ada satu ide muncul, ada gagasan muncul, terus kemudian ada saran, ada rekomendasi. Sangat mungkin nanti satu podcast itu ada satu catatan, satu podcast satu catatan. Bukan tidak mungkin itu nanti menjadi sebuah buku
atau apalah artikel atau apa yang muncul dari perkumpulan episode podcast gitu kan. Itu jadi itu terus yang keinginan yang lain apa ya? Saya nanti manut Mbak Vita, Mbak Nem, Mas Budi itu kan dan teman-teman lain bagaimana nanti teman-teman bisa lebih banyak terlibat. Terus kemudian ada inovasi podcast itu tidak sekedar tadi, tidak hanya sekedar ngobrol terus kemudian ya silakan pemirsa mau didengar silakan enggak silakan, tapi kita kayak saya ada beberapa catatan setiap ada podcast nanti ada catatan literasi. Ya, jadi sependek itu dulu yang di pikiran saya gitu kan. Internal itu terus kemudian eksternal ruangan kita lebih luas dalam artian kita bisa kemana-mana meskipun ya mungkin sebulan sekali 2 bulan sekali gitu kan. Ya perlu situasi baru, suasana baru karena ngobrol on the spot dengan di ruangan tentu secara mood, secara suasana beda ya. Mbak Nes yang nunggoni ora karo teklak-teklu kan gitu kan, mungkin yang kono nang kopine gitu kan, atau di sana nang bakul ojek gitu kan. Nanti malah jajan ya. Jadi ada suasana menarik yang kita bahas tentang tani misalnya. Kita podcastnya ada suasana sawah itu kan asik gitu kan. Kita membahas tentang lingkungan alam yang saat ini jadi bahasan yang sangat serius di berbagai platform media. Kemarin kita juga sudah mengangkat tentang menanam pohon. Ya, betul. Bagaimana kalau situasinya background kita adalah pegunungan atau hutan gitu. Tentu akan menguatkan narasi lah kurang begitu. Lah saya punya bayangan itu. Ya nanti tetap KPU on the spot tetap berjalan dan harus dengan model tampilan lain, jangan podcast di luar tapi ya on the spot menjelaskan spot dari kacamata pendidikan pemilih. Ya, menarik Pak sebenarnya ya. Nanti mungkin bisa dimatangkan lagi. Ya, nanti Pak Budi lah itu sehingga sama Bu Ika gitu kan. Tapi memang ini salah satu kendalanya memang ya. Kembali lagi Bapak ya, kita kembali kepada niat untuk selalu konsisten ya Pak. Betul, ya dengan berbagai macam peralatan, mungkin dengan sarana prasarana terbatas, kita berusaha untuk tetap menampilkan dinamis setiap minggunya gitu, setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis per minggu ya. Memang benar ini ruangan sangat sempit dan kemarin untuk yang segmen disabilitas kita ada 3 narasumber. Nah, ada 3. Nah, seringkali kan kita butuh narasumber yang tidak hanya satu mungkin karena mungkin temanya atau karena memang dalam satu tema itu perlu ada beberapa sudut pandang misalnya itu kan. Lah kalau 3 ya habis ini ruangan kita itu. Kemarin sempat juga itu teman pemilih kita ada 3. Yang satu penerjemah itu Pak. Oh lah gitu kan. 4 orang di sini masuk frame sama. Ya secara viewer kan juga kan pengaruh tampilan kan Mbak, ketika ya kesannya susuan secara ruang geraknya kurang ekspresif itu kan. Orang ngomong ketika dengan gerakan itu akan beda lah secara automasi, secara penyampaian pesan. Ya ini mungkin agak terkesan klise, tapi memang faktanya demikian. Ngomong ketika deklamasi lah, kalau puisi itu dengan deklamasi itu akan pengaruh intonasi, akan pengaruh perasaan, sehingga pemilihan kalimat, pemilihan kata itu juga akan berbeda ketika menggunakan bahasa gerak. Mungkin ekspresinya gitu. Itu ruangan. Jadi hal sesederhana itu nggak tahu, nanti sekali lagi perlu kita ikhtiari lah kalau bahasa saya gitu. Ya, mungkin nanti ke depan kita usahakan untuk bisa memaksimalkan lagi. Baik Pak Ansori. Nah terakhir Pak, mungkin ada pesan khusus untuk teman pemilih nih Pak yang sudah setia bersama podcast Dinamis selama 100 episode ini Pak. Yang pertama tentu kami atas nama seluruh keluarga besar KPU Kabupaten Klaten mengaturkan terima kasih ke seluruh masyarakat pemilih yang sudah menggunakan manfaat dari podcast.
Jadi kita akan sangat senang ketika podcast yang dinamis yang kita tayangkan itu bukan hanya bermanfaat tapi juga memberikan edukasi yang baik, mendorong hal-hal yang baik. Yang kedua, sangat berterima kasih wabil khusus kepada teman-teman pemilih masyarakat yang sudah secara langsung terlibat di podcast dinamis, baik membantu secara teknis atau membantu sebagai narasumber yang selama ini ya terus terang saja karena hubungan pertemanan, karena perhatian dengan KPU, nyatanya non budgeting pun kita bisa menghadirkan banyak teman gitu kan ya, dengan bahasa terima kasih teman-teman memiliki tetap bisa memberikan sumbang sarannya untuk masyarakat pemilih yang lain melalui podcast dinamis. Yang ketiga, sangat berharap nanti teman-teman pemilih bisa memberikan masukan melalui dinamis apa saja, tema, narasumber, atau mungkin kejadian yang perlu diulas dari sudut pandang demokrasi. Seperti tadi misalnya sekarang ini lagi gencar nih tentang tentang alam gitu kan, bagaimana KPU memandang pelestarian alam tapi dari kacamata demokrasi misalnya, atau tema-tema lain yang sedang hit di masyarakat tapi kita pandang dari sudut demokrasi dan pendidikan pemilih. Apa efeknya memilih pemimpin kaitannya sama sampah, kaitannya sama alam, kaitannya sama ketenaga kerjaan misalnya. Monggo lah. Nanti itu yang sangat kami harapkan ke teman-teman pemilih. Dan terakhir, tentu dari 100 episode itu tidak mungkin kalau kita tidak melakukan kekeliruan atau kesalahan lah Mbak. Mungkin dari penyampaian, dari tampilan, pemilihan narasumber atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau bahkan keliru, kami mohon maaf, dan kalau berkenan menyampaikan ke kami secara langsung, kami akan berterima kasih dan akan memberikan berniat untuk memperbaiki untuk episode-episode ke depan lah. Gitu Mbak Brita, matur suwun sudah mengawal dinamis sampai ke 100 Mbak Ne. Buat kami Pak para setelah niki mawon ya nanti semoga warung kopinya masih buka nanti. Oke. Siap-siap Mbak Ne. Baik, Pak Ansori, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk dinamis sama-sama episode 100 ini Pak. Dan untuk teman pemilih, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang podcast dinamis hingga mencapai 100 episode. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode lainnya setiap hari Kamis pukul 16. Dan mohon untuk bisa berkenan membagikan podcast ini ke teman-teman atau ke keluarga supaya semakin banyak masyarakat yang paham literasi kepemiluan dan juga demokrasi. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis. Saya Luvita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa terang dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis. Bersama KPU Klaten, kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis, 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 Indonesia. Sialan KPU Klaten.